Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian, anak-anakku sekalian? Semoga di kesempatan pada pagi hari ini kita selalu diberikan nikmat sehat, bahagia, dan juga semangat ya tentunya. Kita akan melanjutkan dan juga sedikit mereview tentang materi minggu-minggu sebelumnya dan juga pembahasan tugas yang terakhir Bapak kirimkan. Oke, kalau kalian masih ingat, pada minggu-minggu sebelumnya kita membahas tentang media promosi. Apa itu promosi, tujuan dari promosi, bagaimana kita mencapai tujuan dari promosi tersebut, dan juga jenis-jenis promosi yang biasanya digunakan, baik itu untuk mempromosikan produk barang ataupun jasa. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang definisi promosi. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya, kalian juga pastinya nggak asing lagi tentang apa sih promosi. Kalau misalkan zaman dulu waktu BBM masih aktif itu ya, masih terkenal, itu kan kita sering gunain istilah promote pinku dong. Jadi promosi itu apa? Adalah suatu cara untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, membujuk atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa pada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Nah, di sini saya tandai dengan warna tebal poin-poin yang penting dalam promosi, yaitu cara. Jadi dalam kita menjual produk, kita harus menemukan cara untuk apa? Untuk menyebarluaskan, untuk menginformasikan kepada orang-orang bahwa kita menjual produk gitu kan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita lakukan, kita menemukan caranya ya. Harapannya setelah kita melakukan hal tersebut, calon konsumen atau calon pembeli itu akan membeli produk dari kita, atau misalkan kita menjual jasa ya akan menggunakan jasa kita. Cara sederhananya adalah promosi itu bagaimana kita memberikan produk kita agar sampai ke tangan konsumen. Nah, itu seperti itu, namun dengan cakupan yang luas. Jadi produk kita sebarluaskan kepada semua orang agar semua orang tahu. Itu tentang definisi promosi. Lalu tujuannya apa ya? Tujuan utamanya yaitu agar produk kita terjual, itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan kita mempromosikan produk namun kita rugi ya, itu sama aja bohong gitu kan. Kadang kala kan misalkan kita bermain di media digital, katakanlah di Instagram ataupun di YouTube, itu kan ketika kita memposting sesuatu kan kadang ada tawaran untuk menaikkan penonton atau menaikkan viewer video kita di YouTube ataupun postingan atau feed kita di IG. Nah, itu kan membayar. Nah, harapannya dengan kita melakukan cara-cara yang salah satunya di media digital adalah membayar agar produk kita diiklankan, adalah agar kita mendapatkan kenaikan. Atau misalkan nih di Instagram ada paid promote. Nah, kalian kebetulan menjual suatu produk gitu kan, suatu produk, dan kalian melakukan paid promote ke orang ataupun event-event tertentu, ya harapannya kan pasti kalian membayar, tentu kalian akan mendapatkan yang lebih lagi. Nah, itu adalah tujuan utama dari promosi. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi yang dapat kita lakukan itu apa saja sih gitu kan. Nah, di sini akan dibagi menjadi 3, yaitu promosi secara fisik, secara media tradisional atau secara konvensional begitu ya, dan juga melalui media digital. Oke, yang pertama promosi secara fisik, tentu kita harus menampilkan produk yang akan kita jual gitu ya. Kita harus mempromosikan dengan cara kita memperlihatkan kepada orang-orang kita jual produk apa sih. Katakanlah misalkan kita menjual produk kopi gitu kan, katakanlah kopi yang kita olah sendiri gitu kan. Nah, tentu di situ kita harus menampilkan produk tersebut. Kita bawa produk tersebut mungkin ke acara
suatu acara ataupun event-event tertentu, ataupun mungkin pas ada event kopi gitu. Nah, dengan upaya kita memperkenalkan kepada konsumen dengan cara ya konsumen melihat langsung produk kita. Nah, ataupun misalkan secara fisik bisa juga dengan dia mencicipi. Nah, itu salah satunya adalah promosi secara fisik. Atau misalkan kita berbisnis di penjualan buku-buku sekolah. Nah, kita harus mengenalkan buku-buku tersebut ke sekolah-sekolah. Nah, setelah itu ada promosi melalui media tradisional, yang artinya apa? Promosi melalui media tradisional adalah yang bukan media maya, artinya dengan media cetak, misalkan apa? Koran, majalah, tabloid dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ya, kalau di koran itu ada yang namanya iklan kecil. Nah, di situ biasanya orang-orang mempromosikan apa yang dijual. Contoh misalkan di situ ada butuh cepat untuk menjual misalkan rumah katakanlah. Nah, itu kan promosikan di situ. Atau misalkan di iklan banner atau papan reklame, atau yang biasanya disebut billboard. Kita pasang secara besar-besaran produk yang kita jual, katakanlah misalkan kita bisnis properti, yang biasanya di pinggir jalan itu kan banyak sekali bisnis properti yang diiklankan melalui iklan reklame. Itu adalah salah satu contoh media-media tradisional. Nah, kekurangan dari media tradisional itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi misalkan kita menyewa reklame ataupun menyewa billboard itu kan, di situ kan sewa billboard itu saja itu bisa sampai puluhan juta dengan rentang waktu tertentu. Namun kelebihannya konsumen itu dapat melihat secara jelas, karena memang jangkauan dari promosi secara tradisional ini cukup luas. Dalam arti apa? Ketika kita pasang reklame di jalan, itu kan orang-orang kan banyak lewat dari jalan itu kan, lewat ke situ, melihat secara langsung apa yang diiklankan di situ, dan cakupannya itu sangat luas karena orang-orang bisa berasal dari mana saja. Itu adalah promosi melalui media konvensional atau tradisional. Lalu yang ketiga itu adalah promosi melalui media digital. Promosi ini mencakup media internet dan juga sosial media. Artinya bahwa kita mengiklankan produk ataupun misalkan jasa kita itu melalui kita mempostingnya ataupun kita menyebarluaskannya di sosial media ataupun internet, web, blog dan lain sebagainya. Lalu yang sekarang populer adalah adanya online shop. Mungkin ada Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID dan lain sebagainya. Nah, di sini ini adalah suatu cara yang modern karena sekarang kita memang basisnya adalah teknologi. Apalagi semua kalangan di Indonesia, hampir semua kalangan itu sudah melek teknologi. Walaupun ya enggak semuanya, namun apalagi jika kita memanfaatkan online shop yang mana biasanya ada ada promo di setiap bulannya, katakanlah Shopee di setiap akhir bulannya, Tokopedia mungkin di setiap akhir bulannya juga. Nah, itu merupakan ladang yang sangat baik untuk kita melakukan promosi. Nah, di sini saat ini juga itu adalah suatu cara yang banyak digunakan karena ya memang populasi pengguna internet di dunia ini sekitar 40% lebih, dan 67% lebihnya itu menggunakan media sosial, sehingga kita bisa mempromosikannya itu dengan biaya yang murah dan juga cakupannya juga cukup luas. Namun tergantung juga bagaimana kita mampu menyebarluaskannya agar semua kalangan dapat melihat. Karena kan kalau misalkan kita pakai WhatsApp katakanlah,
pasti kan yang melihat hanya orang-orang tertentu itu kan, nggak bisa kita, ya belum tentu bisa kita mencakup orang-orang yang belum kenal kita, tahu produk kita, kecuali kalau misalkan kita mempromosikannya mungkin lewat internet dan sebarluaskan, mungkin kita juga menggunakan fitur iklan dari online shopnya ataupun apa, itu mungkin bisa mencakup lebih luas lagi. Walaupun tanpa itu pun misalkan kita posting di online shop, itu juga cakupannya sudah sangat luas, dan juga biayanya itu sangat sedikit dibandingkan kita harus pasang reklame, pasang iklan di billboard seperti itu. Namun ada juga kekurangannya dari promosi media digital, yaitu kita sangat banyak sekali kompetitor atau pesaing. Nah, katakanlah misalkan kita di situ menjual baju. Nah, penjual baju di online shop banyak sekali. Kita menjual alat elektronik juga banyak. Nah, namun ketika kita menghadapi kompetitor, ya bagaimana kita sekali lagi menarik upaya ataupun mengupayakan untuk menarik konsumen untuk tertarik gitu kan, untuk tertarik kepada produk kita, sehingga produk yang kita jual walaupun sama dengan orang lain, kita mampu lebih unggul, entah itu dalam hal harga. Kalau harga mungkin relatif sama, dalam satu produk relatif sama, atau mungkin bisa dengan pelayanan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, katakanlah fast respon, lalu cepat pengiriman, packingannya juga rapi, ya itu seperti itu. Nah, di sini media digital itu adalah media yang paling efektif untuk digunakan. Karena apa? Efisiensi biaya yang kecil dan juga penyebarannya yang luas dan relatif cepat, daripada tadi kita harus misalkan membawa produk kita ke event-event tertentu, kan nggak tiap waktu ada event, misalnya nggak tiap waktu ada bazar dan lain sebagainya. Ataupun misalkan kita harus menyebarluaskan dengan kita pasang reklame, billboard, nah, itu juga biayanya kan sangat mahal. Nah, sehingga media digital ini dianggap sebagai media yang sangat efektif untuk kita promosi. Oke, yang terakhir kita akan coba membahas tugas yang minggu lalu saya berikan dan deadline hari ini nanti malam, yaitu tugasnya adalah apabila Anda adalah seorang marketing di salah satu perusahaan startup bidang jasa transportasi, contohnya itu adalah Gojek ataupun Grab ataupun mungkin ada yang lain itu ya, tapi yang terkenal di sini kan Gojek, Grab. Nah, bagaimana strategi promosi yang akan Anda lakukan? Jelaskan strategi tersebut meliputi 1. Target pasar, 2. Media promosi yang digunakan, 3. Pengembangan fitur, 4. Cara menjaga konsumen. Di tugas ini nggak ada benar ataupun salah, nggak ada paling benar, oh ini salah, itu nggak ada, karena ini adalah saya hanya meminta pandangan dari masing-masing kalian. Yang pertama, target pasar. Tentu kalau misalkan kita bicara tentang Gojek, Grab yang mana dia berbasis aplikasi Android ataupun iOS, intinya yang buat smartphone katakanlah ya kayak gitu, maka tentu yang pertama yang harus kita pikirkan berapa populasi pengguna smartphone. Nah, setelah itu kita akumulasikan usia rata-rata pemakai smartphone itu berapa. Nah, ini kalau kita bahas secara detail ya. Lalu setelah itu, setelah usia rata-rata, apa saja kebutuhannya. Nah, katakanlah di sini usia 15 sampai 25 tahun itu adalah rata-rata pengguna smartphone yang penginnya sudah serba instan. Katakanlah dia lagi mager-magernya itu, aku pengen keluar makan tapi kok mager, atau mungkin di usia-usia anak kuliahan, katakanlah aku kok mager sih, banyak tugas, aku nggak sempat keluar buat cari makan katakanlah. Nah, berarti target pasar kita udah tahu nih, katakanlah di usia rentang 15 sampai 20 tahun atau sampai 25 tahun, yang mana mereka
lagi kalau misalkan ibaratnya psikologisnya adalah lagi labil-labilnya itu kan, masa-masa remaja, sehingga ini adalah sasaran yang empuk nih itu kan. Dan juga usia-usia segitu adalah usia orang-orang yang lagi aktif-aktifnya main sosmed. Nah, kita harus sasar ke situ. Nantinya promosinya ya kita ke situ. Nah, ini nyambung ke yang dua, yaitu metode promosi yang digunakan apa? Ya tentu kalau kita di perusahaan startup sekarang yang lagi gencar-gencarnya adalah media digital. Bisa apa? Kita membuat website ataupun misalkan kita membuat aplikasinya itu kan, misalkan di Android, iOS ataupun lain sebagainya. Kita juga mempromosikan di Facebook, Instagram, YouTube, katakanlah seperti itu. Nah, tentu media yang paling tepat, bukan yang paling tepat ya, yang relatif akan digunakan itu media digital. Walaupun kita juga tidak bisa mengabaikan media tradisional, katakanlah kita juga kadang-kalanya kita perlu memasang papan reklame ataupun misalkan kita banner itu kan, banner di daerah-daerah yang kita pengen tersentuh nih ke situ. Nah, lalu ketika pengembangan fitur dalam 5 tahun ke depan ya, nah ini pandangan kalian, terserah kalian. Misalkan di situ kalian pengen apa, pengen ngembangin, oh ternyata mungkin di 5 tahun ke depan nggak hanya ojek online gitu kan. Misalkan karena sekarang udah ada GoSend itu, katakanlah ada penawaran yang lebih lagi. GoSend ini nggak hanya diantar oleh motor sama mobil, tapi mungkin sama drone. Nah, katakanlah seperti itu. Ya itu gambaran-gambaran kalian bagaimana akan mengembangkan fitur-fitur yang perusahaan kalian punya itu. Nah, lalu yang keempat, cara menjaga konsumen seperti apa? Tentu pertama dalam berpartner dengan, misalkan karena kita mencontohkannya Gojek, katakanlah kita harus punya partner driver yang dia itu layak. Dua, dia bisa mengemban tugas dengan baik. Pelayanannya kita harus memberikan pelayanan yang baik lah, katakanlah. Lalu apa yang biasanya digunakan adalah promo-promo, diskon, voucher. Nah, itu juga bisa menjadi beberapa cara untuk menjaga konsumen agar tetap menggunakan jasa kita. Nah, kadang-kala juga kita melihat nih saingan kita itu seperti apa itu kan. Misalkan dengan jarak 1 km saingan kita Rp4.000, katakanlah dalam ojek ya, misalkan dalam ojek Rp4.000, kita berani menawar harga Rp3.000 ditambah dengan promo voucher tiap bulannya, katakanlah, dan ataupun misalkan voucher gratis sebulan bagi pelanggan tetap dalam kurun waktu berapa tahun. Nah, itu salah satu cara. Ya, jadi seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, silakan kumpulkan tugasnya maksimal nanti malam jam 23.59. Ya, semoga dengan pembahasan kita di hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi, manfaat yang banyak, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, hindari bepergian dan berkerumun yang tidak perlu. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu, amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.